Sebelum kami menjelaskan tentang makalah kami, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Nasution. Saya Sri Rahayu. Dan saya Uliana. Dan pemateri pertamanya akan dijelaskan oleh Uliana. Baiklah, untuk materi pertama kita akan membahas tentang kondisi pendidikan kewarganegaraan di Jepang pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, kondisi pendidikan kewarganegaraan di Jepang sudah mulai meningkat. Perhatian pemerintah pada saat itu terjadi pada abad ke-19. Pendidikan kewarganegaraan di Jepang terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Ada 3 periode yang terjadi. Yang pertama, periode yang terjadi pada tahun 1947 sampai 1955, berorientasi pada pengalaman. Yang kedua, periode pada tahun 1955 sampai 1985, berorientasi pada pengetahuan. Dan yang ketiga, periode yang terjadi pada tahun 1985 sampai dengan sekarang, berorientasi pada kemampuan. Pendidikan kewarganegaraan di Jepang pada saat ini mulai mengalami kemajuan, yaitu menghasilkan individualisme dengan kualitas yang unggul. Ada beberapa kelebihan dari pendidikan kewarganegaraan di Jepang. Yang pertama, norma lebih penting dari pengetahuan. Yang kedua, musim masuk sekolah dimulai pada tanggal 1 April. Yang ketiga, ujian akhir sebagai penentu masa depan. Yang keempat, bimbingan belajar sangat diminati. Dan yang keenam, tingkat kehadiran siswa 99%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sri Rahayu. Baiklah, di sini akan saya jelaskan tentang nilai-nilai yang dapat diambil dari pendidikan kewarganegaraan di Jepang, yaitu ada 3. Yang pertama itu untuk mengembangkan kesadaran dan pemahaman tentang prinsip kedaulatan di Jepang. Yang kedua itu adalah untuk mengembangkan suatu konsep tentang masyarakat lokal. Yang ketiga itu adalah untuk menghargai hak dan tanggung jawab serta tugas dari individu. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Jepang. Yang pertama itu adalah taman kanak-kanak atau TK. Nah, di Jepang itu kurikulumnya lebih cenderung terhadap lembaga pengembangan dan pelatihan kebiasaan sehari-hari peserta didik. Karena peserta didik di level TK itu bukanlah pengajaran, tetapi lebih tepatnya disebut dengan pendidikan. Yang kedua adalah sekolah dasar atau SD. Nah, untuk tingkat sekolah dasar di Jepang, sifat dan karakteristik kurikulumnya hampir sama dengan di Indonesia. Yang membedakannya adalah pembelajaran yang umumnya diajarkan dari kelas 1 dan kelas 2. Yang ketiga adalah SMP ataupun sekolah menengah pertama. Untuk pendidikan SMP, kurikulum di Jepang dan di Indonesia hampir sama. Contohnya itu seperti di Jepang dilengkapi dengan pendidikan ekstrakurikuler, sama dengan halnya di Indonesia. Dan yang terakhir adalah SMA atau sekolah menengah akhir. Nah, di SMA ini kurikulumnya sering berubah-ubah. Pada tingkat SMA ini sudah mempunyai sistem penjurusan sama seperti di Indonesia. Nah, apa saja sih tujuan yang menjadi target yang ingin dicapai oleh pendidikan Jepang? Yaitu ada 6. Yang pertama adalah mengembangkan kepribadian setiap individu secara utuh. Yang kedua adalah berusaha keras mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas baik. Yang ketiga adalah mengajarkan setiap siswa agar senantiasa memelihara keadilan dan kebenaran. Yang keempat adalah setiap siswa dididik untuk selalu menjaga keharmonisan dan menghargai setiap lingkungan sosial. Yang kelima adalah setiap siswa dituntut untuk disiplin, menghargai waktu, dan memiliki etos kerja yang baik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan semangat independen setiap siswa untuk membangun negara menjadi perdamaian dunia. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan kewarganegaraan di Jepang dengan Indonesia. Ada 4 perbandingan. Yang pertama itu dari istilah nama. Dari istilah nama, pendidikan kewarganegaraan Indonesia masih menggunakan K13, sedangkan di Jepang pendidikan kewarganegaraan menggunakan KBK 2006. Yang kedua, kita lihat dari posisi dalam kurikulum nasional. Kita lihat di Indonesia bersifat wajib dan berdiri sendiri, ada juga yang terintegrasi pada jenjang pendidikan dasar. Sedangkan Jepang bersifat wajib, dikemas sebagai materi inti, berdiri sendiri, dan ada juga terintegrasi pada jenjang tertentu. Yang ketiga, kita lihat dari beban belajarnya.
menit per tahun. Beban belajar lanjutan pertama di angka 78 175 dikali 45 menit per tahun. Beban belajar tingkat 9 140 dikali 40 menit per tahun. Beban belajar tingkat atas 140 dikali 50 menit per tahun. Dan keempat, kita lihat dari ruang lingkup. Dari ruang lingkup kajian. Yang pertama, di Indonesia, norma hukum dan peraturan itu termasuk konstitusi negara. Hak asasi manusia itu termasuk kekuasaan dan politik. Dan yang ketiga, kebutuhan warga negara itu termasuk globalisasi. Yang keempat, persatuan dan kesatuan bangsa itu termasuk Pancasila. Sedangkan di Jepang, pendidikan kewarganegaraan di Jepang dalam tingkat dasar diimplementasikan sebagai Life and Fundamental Studies. Dan pendidikan kewarganegaraan dalam tingkat pertama membahas tentang kehidupan sosial kontemporer, perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi, pemerintah demokratis, dan masyarakat internasional. Dan pendidikan kewarganegaraan dalam tingkat atas membahas tentang individu dan budaya dalam masyarakat. Dan yang kelima, kita lihat dari tujuannya. Dari tujuannya, menurut negara Indonesia, untuk membentuk warga negara yang baik, untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, meningkatkan kualitas manusia yang berbudi luhur. Sedangkan di Jepang, untuk mengembangkan kesadaran dan pemahaman tentang negara Jepang dan prinsip kedaulatan, dan mengembangkan suatu konsep tentang masyarakat lokal dan negaranya. Kesimpulannya yaitu pendidikan kewarganegaraan di Jepang secara dipisah atau separated. Pendidikan kewarganegaraan di Jepang disebut juga pendidikan moral. Pendidikan Jepang mengubah orientasinya dari yang bersifat militer ke arah yang lebih demokratis. Sejarah menginspirasimu dan mengingatkanmu untuk tetap memperhatikan masa lalu, sehingga kamu dapat menjalani masa depan yang lebih baik. Cukup sekian presentasi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf.